ketemu lagi nih bareng Mindo dan juga Kampus Indonesia. Kali ini kita punya segmen baru namanya Kampin Talks dan kita udah kedatangan sama narasumber yang super spesial. Halo. Halo. Tapi nih ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ada baiknya nih teman-teman Sobat Mindo semuanya ya, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng channel Kampus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama info-info terbaru dari kami. Oke, kali ini kita kedatangan sama narasumber yang super spesial. Hai, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Mindo. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Almira Aurelia, biasa dipanggil Almira. Saat ini aku sedang duduk di dunia perkuliahan semester 6 di Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Oke, jadi Almira ini anak FKM Unair angkatan 2018. Oke, Almira nih anak FKM Unair angkatan 2018 ya. Oke, nah sekarang selain kuliah nih kira-kira kesibukan Almira ngapain aja sih? Oke, selain kuliah, aku sedang intern di Kampus Indonesia jadi project officer. Wow, jadi project officernya Kampin ternyata. Oke, karena Almira nih kalau udah tahun 2018 tuh semester berapa? Sekarang semester 6. Semester 6 ya? Semester tua ya. Lumayan ya sekarang. Tapi kalau misalkan di semester 6 biasanya FKM tuh lagi sibuk apa sih? Oke, kalau di semester 6 di Kesehatan Masyarakat di jurusan aku sekarang itu sedang peminatan. Dimana kalau di Kesehatan Masyarakat itu kalau di semester 6 itu akan dibagi menjadi 7 peminatan. Jadi aku masuk di salah satu peminatan di Kesmas di jurusanku, yaitu peminatan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi sedang belajar mengenai K3 gitu. Jadi fokus di K3-nya. Wow, keren banget ya. K3 tuh biasanya yang dibutuhin sama kayak apa ya? Kayak pabrik-pabrik atau perusahaan yang gede-gede gitu ya nggak sih? Ya, betul. Jadi K3 nanti akan berperan menjadi safety officer di pabrik-pabrik, di perusahaan, di banyak perusahaan migas, tambang, dan lain-lain, banyak banget. Oke, wow, keren banget ya ternyata Sobat Mindo. Oke, Almira, tadi kan Almira udah nyebutin tuh kalau misalkan FKM itu kan peminatnya ada banyak ya. Betul. Boleh dong di-spill ke Sobat Mindo di luar sana yang mau tahu kira-kira apa aja sih peminatan di FKM ini? Oke, peminatan di FKM itu ada 7 ya. Dimana yang pertama itu ada K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, K3 itu tempat aku belajar saat ini. Lalu ada AKK, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Lalu ada Kesehatan Lingkungan. Lalu ada Kesehatan Reproduksi, ada Biostatistika dan Kependudukan. Lalu ada epidemiologi, Lalu ada yang terakhir yaitu PKIP atau Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Wow, ternyata ada banyak banget ya. Betul, buat peminatannya. Iya. Oke, kalau aku boleh tahu nih, buat kepeminatan itu harus nunggu semester berapa dulu dan syaratnya apa aja sih? Oke, kalau mau masuk ke peminatan itu kita harus masuk di semester 6. Tapi seleksi peminatannya itu ada di semester 5 akhir. Nah, itu kami menggunakan sistem IPK. Jadi IPK-nya berapa, lalu kami menginput ada 2 pilihan, seperti kayak SBM gitu loh. Jadi ada 2 pilihan. Nah, kalau aku kemarin pilihan yang pertama itu K3, yang kedua itu AKK. Nah, nanti dari IPK yang mendaftar itu akan disaring, akan diseleksi. Nah, nanti dapatlah beberapa anak yang masuk peminatan K3. Contoh di K3 ada 30 anak gitu. Jadi seleksinya dari pure IPK. Pure IPK ya? Ya, IPK semester 1 sampai IPK semester 4. Semester 4, wow, ternyata rumit juga ya buat sampai ke peminatan itu tadi. Tapi kalau boleh tahu nih, ceritain dong Almira ke kita gimana sih awal mula Almira bisa pilih FKM Unair gitu kan? Apakah sebelumnya Almira tuh sempat milih jurusan-jurusan yang lain dari kampus yang lain mungkin? Gimana sih ceritanya? Oke, ini ceritanya cukup rumit karena jujur aja sebenarnya dari awal itu aku nggak ngerti sama sekali apa nih kesehatan masyarakat, apa yang dipelajarin, apa sih kayak detail-detail itu kayak gimana aku nggak paham. Tapi ada salah satu kakak tingkat aku yang sharing ke aku mengenai kesehatan masyarakat sendiri. Jadi kesehatan masyarakat itu mirip-mirip seperti ilmu komunikasi, kayak mengkomunikasikan kepada masyarakat bagaimana cara hidup sehat, bagaimana upaya preventif dan promotif di bidang kesehatan. Seperti itu sih. Jadi kayak tertarik, wow ternyata luas banget ya yang dipelajarin di Kesmas itu. Makanya kayak jatuh cinta sama Kesmas. Waduh, udah jatuh cinta ternyata sama Kesmas sekarang. Udah. Oke, kalau boleh tahu ya, nanya-nanya terus ya jadi. Di awal tuh Almira keterimanya jalur apa sih? Apakah SNMPTN, SBM atau mandiri? Oke, masuk FKM Unair, Kesmas Unair, aku keterima di jalur mandiri. Wow, keren banget. Gimana tuh? Bisa tesnya susah nggak sih di ujian mandiri?
Kebetulan dulu waktu zaman aku di ujian mandirinya UNER itu menggunakan nilai UTBK. Jadi seleksinya dari nilai UTBK aja sih gitu. Oh, dari UTBK aja. Iya. Itu kita tahu nggak sih kalau misalkan nilai segini bisa lolos FKM Unair atau gimana? Atau kita nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Iya, kayak keberuntungan aja sih. Kayak iya. Hoki-hokian ya ternyata. Hoki-hokian, betul. Oke, kalau mempersiapkan ujian mandiri, karena abis ini kan deket-deket sama ujian mandiri nih. Kira-kira dulu itu Almira yang dipersiapkan apa sih? Kalau dulu karena menggunakan nilai UTBK ya, jadi pure pasrah sih dari hasil UTBK yang kemarin, tinggal berdoa aja, terus sambil ini sih daftar-daftar mandiri-mandiri yang lainnya gitu. Oke, tapi sejauh Almira nih udah sampai di semester 6, dari semester 1 sampai 6 tuh pelajaran apa sih yang menurut Almira paling susah, dan selama 6 semester ini Almira udah ngerjain apa aja gitu? Oke, waduh, pelajaran yang paling susah. Oke, pelajaran yang paling susah menurut aku, tapi ini pelajarannya hanya ada di semester 1 sampai semester 5. Jadi kami ada pelajaran 1, pelajaran yang hitung-hitungan, yaitu pelajaran biostatistika. Kenapa paling susah? Karena semua pelajaran di Kesmas itu soshum, kayak sosial banget gitu kan. Nah, cuman ada satu pelajaran ini nih yang bener-bener hitung-hitungan, yang ya taulah semua orang pasti nggak suka hitung-hitungan kan, kayak ribet banget, apalagi statistika gitu. Meskipun statistikanya yang nggak begitu rumit, tapi menurut kami itu kayak udah hektik banget kalau udah pelajaran itu. Gitu sih. Oke, tapi kalau misalkan di UNER sendiri nih ya FKM, biasanya kan kalau S1 tuh 40% praktikumnya, 60% teorinya gitu. Kalau FKM sendiri praktikumnya ngapain aja? Oh, kalau di FKM itu selama semester 1 sampai semester 5 itu kami nggak ada praktikum. Oh, ada sih praktikum itu yang tadi biostatistika itu, tapi bukan praktikum yang kayak seperti di film-film ya, yang kayak mencampur kimia tuh enggak. Jadi praktikumnya tuh lebih ke komputer, aplikasi komputer gitu. Jadi dia praktikum bagaimana mengoperasikan SPSS, EpiInfo, begitu sih Kak. Apa tuh SPSS? Nggak pernah dengar. Okay. SPSS itu platform aplikasi untuk statistika, untuk menghitung kayak modus, gitu, pokoknya about statistika gitu di situ. Oke, berarti ternyata nggak cuman pembelajarin teori-teori doang, tapi juga ada praktikumnya gitu? Iya, ada. Terlebih nanti kami di semester 7, aku di K3, nanti ada praktikum kayak mengukur kebisingan, mengukur pencahayaan, seperti itu sih. Oke, tapi kalau FKM sendiri itu ada nggak sih yang praktikum langsung terjun ke masyarakat gitu? Oh, ada. Ada apa tuh? Bisa diceritain nggak? Jadi kalau di fakultas aku, di jurusan aku tuh ada yang namanya PKL. PKL itu seperti KKN, namun khusus teman-teman dari Kesmas. Nah, itu tugasnya terjun langsung ke lapangan, penyuluhan mengenai kesehatan, terus membuat program-program kesehatan di suatu desa gitu. Itu berarti belum ya kalau semester 6? Semester 6 akhir. Oh, semester 6 akhir. Iya. Karena masih semester 6 awal. Iya, tengah-tengah. Oh, tengah-tengah menuju akhir. Oke. Terus ngomongin soal jurusan Almira lagi nih ya. Ada nggak sih pengalaman yang menurut Almira tuh kayak lucu banget ketika kuliah gitu? Dan atau misalkan ribet banget nih ada tugas gitu. Gimana cara Almira nyelesain tugas-tugas yang berat, yang hektik banget? Oke, pernah nih ada pengalaman waktu itu aku dapat tugas sama mata kuliahnya itu surveillance. Jadi tugasnya itu take video mengenai surveillance sesuai topiknya yang udah dibagi. Nah, itu dalam waktu 3 hari. Jadi bikin take video, bikin makalah, bikin PPT itu udah hektik banget. Apalagi kami nggak basic di take video gitu kan, kayak butuh skill-skill khusus dalam take video, editing video kayak gitu-gitu kan. Nah, itu teman-teman kayak sangat bekerja keras untuk menyelesaikan tugas itu. Apalagi kita juga bikin infografik yang harus di print, harus ditempel, ada pameran infografik itu dalam waktu yang singkat banget. Nah, itu cerita lucunya itu setelah satu kelas itu mengerjakan tugas itu, ternyata hampir setengah itu tumbang alias sakit semua dalam waktu yang bersamaan. Kayak satu kelas itu langsung badannya demam, ada apalah, pokoknya pada tumbang, pada sakit semua gitu. Tapi seru sih karena bisa surveillance, bisa langsung mengenai pelajaran-pelajarannya, take video, bikin makalah, bikin PPT, bikin infografik itu seru banget gitu. Kayak menambah ilmu banget gitu. Oke, berarti meskipun susah tetap dilakuin, tapi tetap dapat ilmunya juga ya, tetap masuk. Oke, tertarik sama jalur masuknya tadi ya, soal ujian mandiri. Aku tuh penasaran banget.
dulu waktu Almira masuk ke ujian mandiri tuh alurnya dari awal daftar tuh gimana sih? Oke, jujur di ujian mandirinya UNER itu ada 3 gelombang. Ada gelombang 1, gelombang 2, sama gelombang 3. Nah, waktu itu, waktu gelombang 1 itu ada beberapa anak yang keterima. Lalu kan pasti ada nih orang-orang yang nggak mengambil alias mundur dari yang udah diseleksi. Kemudian ada gelombang 2. Nah, gelombang 2 ini untuk mengisi kekosongan bangku tersebut dari anak-anak mandiri, tapi tetap diseleksi dari nilai UTBK. Jadi istilah itu cadangan gitu lah ya. Lalu ada gelombang 3, ini gelombang yang paling akhir banget. Sama sih tujuannya untuk mengisi kekosongan, tapi cuma 1 atau maksimal lah 2 orang dari jurusan aku gitu sih. Oke, tapi waktu itu daftarnya langsung lewat website kah? Lewat websitenya UNER sendiri atau gimana? Oke, kalau daftarnya sendiri itu langsung di websitenya UNER, PPMB UNER, itu langsung masukin ya seperti biasanya data diri, biodata, nilai UTBK, portofolio, prestasi-prestasi gitu. Oke, setelah submit itu nunggu berapa hari sampai muncul pengumumannya yang mendebarkan ya mungkin ya? Waduh, berapa ya? Berapa? Berapa Kayak inget nggak? Nggak, Masih sebulan, 2 bulan? Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe, cepet banget dong berarti ya? Kayaknya 3 mingguan kayaknya ya. 3 minggu ya? Iya. Wow, itu langsung gimana? Keterima langsung di FKM gitu? Iya, keterima langsung di FKM. Langsung itu informasinya melalui websitenya PPMB UNER, sama ada waktu itu aku melalui SMS juga. Jadi masuk SMS kalau Almira diterima menjadi mahasiswa FKM UNER gitu. Oh, seru banget pasti ya waktu itu ya. Seru banget, seneng banget. Oke, kalau menurut Almira susah nggak sih buat masuk ke FKM UNER? Oke, menurut aku karena dari yang aku tahu bahwa Kesmas atau Kesehatan Masyarakat UNER ini masuk di peminat yang paling tinggi, menurut aku kayak di SNM-nya tuh kayaknya susah ya, lumayan susah. Lalu kalau di mandirinya juga banyak yang daftar, jadi ya lumayan lah. Lumayan susah ya berarti ya termasuk ya, karena banyak banget ya sih yang minat banyak banget yang minat. Oke, karena dengar ada banyak banget nih ya orang-orang yang pengen banget masuk ke FKM UNER gitu. Boleh dong terakhir kasih saran ya, kasih kalimat-kalimat motivasi buat sobat Mindo di luar sana yang pengen banget jadi kayak Almira belajar di FKM UNER gitu. Oke nih Almira, terakhir banget nih, ada nggak sih kalimat motivasi buat sobat Mindo di luar sana yang pengen banget ya masuk ke FKM UNER? Oke, buat teman-teman jangan lupa tetap semangat, jangan mudah patah menyerah, gapailah mimpimu setinggi langit, FKM menantimu. Terakhir FKM katanya punya jargon nih, boleh dong di-spill ke kita jargonnya kayak gimana? Ada dong jargonnya FKM UNER, Go Public Health. Oke, sekian dulu episode dari Kampin Talks pada hari ini. Jangan lupa buat nonton Kampin Talks selanjutnya ya. Dadah!